Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diajeng Maulina Maifintania dengan NIM 81114216262 dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Waris Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tema kami yang akan saya bahas di sini adalah pewarisan dalam perkawinan kedua. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengenai waris dan pewaris juga tentunya. Terus kita juga akan belajar terkait menghitung bagian dari harta istri maupun suami. Terus juga kita tentunya juga akan menghitung warisan yang akan didapatkan oleh ahli warisnya. Nah, dalam berikutnya adalah perkawinan kedua. Nah, sebelumnya lebih jauh kita terkait menghitungnya, teman-teman, tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sih itu perkawinan kedua? Nah, perlu diketahui juga sebelumnya terkait perkawinan kedua tersebut. Perkawinan kedua adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pernikahan atau perkawinan pertama ini selesai dan terdapat anak. Jadi, perkawinan kedua ini ada dua unsur, teman-teman. Yang pertama adalah ini sudah pernah menikah dan selesai. Jadi, ketika seseorang dikatakan perkawinan kedua itu ketika misalnya si A menikah dengan si B dan dia mempunyai seorang anak. Nah, dari pernikahan tersebut mereka bercerai. Lalu si A ini menikah lagi dengan si C. Nah, pernikahan dengan si C ini yang disebut adalah pernikahan kedua karena di pernikahan pertama sudah memenuhi unsur dua ini, yaitu pernikahan pertama selesai dan pernikahan pertama ini memiliki anak. Lalu bagaimana kondisinya kalau di pernikahan pertama ini ketika si A dan si B bercerai tapi mereka tidak mempunyai anak? Maka di pernikahan si A dengan si C yang kedua ini tadi belum dapat dikatakan perkawinan kedua, melainkan masih dikatakan perkawinan pertama. Karena dari perkawinan tersebut mereka belum memiliki anak. Jadi kedua ini harus sifatnya kumulatif ya teman-teman. Oh, oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui terkait perkawinan kedua, tentu saja kita akan membahas bab selanjutnya. Nah, dalam perkawinan kedua ini juga akan berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Nah, mungkin teman-teman semua juga udah sering mendengar nih yang namanya perjanjian perkawinan. Nah, apa sih perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan itu adalah secara poinnya itu perjanjian dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Jadi perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum sang pria dan sang wanita ini menikah. Nah, dalam yang kita bahas ini adalah berdasarkan BW ya, teman-teman, dari KUH Perdata yang dikatakan bahwa perjanjiannya kawin ini harus dibuat sebelum adanya pernikahan. Walaupun ada nanti di putusan MK itu yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ini sebenarnya bisa dibuat baik sebelum waktu perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berlangsung. Namun kita perlu membatasi ya teman-teman bahwa yang akan kita bahas adalah perjanjian perkawinan sebelum adanya perkawinan. Nah, dari perjanjian perkawinan sendiri ini nanti sifatnya aksesori. Artinya bahwa perjanjian kawin ini atau perjanjian yang isinya tadi membahas harta kekayaan ini sifatnya mengikuti dari perkawinan tersebut. Artinya bagaimana? Ketika perkawinannya ini berakhir, maka perjanjian kawinnya ini juga berakhir pula. Nah, berakhirnya perjanjian ini bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, teman-teman, yang pertama adalah adanya disebabkan kematian dari suami maupun istri atau keduanya. Jadi ketika ada kematian, perjanjian kawinnya pun ini berakhir. Begitu pula yang kedua adalah atas putusan pengadilan. Contohnya misalnya kasus A dan B yang mereka bercerai. Nah, ini atas putusan pengadilan mereka bercerai dan perjanjian kawinnya juga berakhir. Nah, dalam perkawinan juga, teman-teman, sebenarnya tidak perjanjian perkawinan ini sebenarnya tidak wajib dan ya tidak harus bisa tanpa perjanjian perkawinan ya sudah mereka kawin atau menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan yang membahas terkait harta kekayaan tadi ya teman-teman. Tapi apa sih akibatnya kalau misalkan perkawinan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan? Nah, yang terjadi adalah hartanya
akan bersatu, bakal bersatu demi hukum yang disebut ini namanya nanti adalah persatuan harta bulat. Maksudnya gimana? Misalkan si A sebelum menikah dengan si B, dia mempunyai harta 100 juta. Sedangkan si B sebelum menikah dengan si A, dia mempunyai harta hanya 10 juta. Nah, ketika mereka melangsungkan perkawinan, sedetik setelah perkawinan tersebut berlangsung, maka harta keduanya ini bersatu atau bergabung menjadi satu yang disebut persatuan harta bulat ini jadi satu. Jadi tidak ada pemisahan harta antara keduanya. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah perkawinan kedua tanpa adanya perjanjian perkawinan ya teman-teman, ruang lingkupnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai membahas mengenai perkawinan kedua dan waris. Jadi, apa sih hubungan antara perkawinan kedua dan waris nantinya? Tentu saja dalam perkawinan kedua nanti kita juga akan menghitung terkait pewarisan dari perkawinan tersebut, terkait ahli warisnya, terkait pewarisnya bagaimana, terus perhitungan hartanya nanti juga bagaimana. Nah, nanti yang akan saya bahas di sini adalah hal tersebut. Oke. Nah, dalam pewarisan perkawinan kedua di sini ada instrumen harta atau yang perlu teman-teman kenal dulu sebelum kita mulai belajar menghitung ya teman-teman, menghitung pewarisan tadi. Yang pertama adalah HB atau harta bawaan. Apa sih itu harta bawaan? Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa masing-masing pihak atau si pihak calon istri ataupun calon suami sebelum melangsungkan perkawinan. Jadi sebelum mereka melangsungkan perkawinan, tadi yang aku sebutin bahwa si A membawa harta sebelum perkawinan adalah 100 juta dan si B 10 juta. Nah, harta itu yang disebut dengan harta bawaan. Lalu ada juga harta persatuan. Nah, harta persatuan ini yang udah aku mention di awal tadi juga terkait persatuan harta bulat tadi yang disebut juga persatuan harta bulat. Jadi ketika si A dan si B memutuskan untuk melaksanakan perkawinan dan tanpa ada perjanjian perkawinan, maka harta bawaan di masing-masing pihak ini akan bergabung menjadi satu yang disebut harta persatuan atau persatuan harta bulat tadi. Lalu juga kita akan mengenal jenengan UP atau RP, untung persatuan maupun rugi persatuan. Nah, dalam ini fasenya sudah melangsungkan perkawinan ya teman-teman. Dalam berjalannya perkawinan tersebut, tentu saja dari harta tersebut kan diolah ya teman-teman dalam rumah tangganya. Nah, itu bisa jadi untung maupun rugi. Harta tersebut bisa jadi semakin tinggi ataupun semakin rendah. Nah, ketika harta tersebut semakin tinggi, maka itu disebut untung persatuan, dan ketika hartanya tersebut rugi, maka disebut rugi persatuan. Jadi misalkan harta persatuan tadi 110 juta yang berasal dari harta bawaan kedua belah pihak. Nah, dalam pernikahan tersebut dia untung dalam beberapa tahun menjadi 200 juta, misalnya begitu. Itu yang dinamakan untung atau untung persatuan. Nah, lalu ada juga nanti kita membahas tentang harta warisan ya tentunya teman-teman. Nah, harta warisan sendiri yaitu harta yang diberikan pewaris ke ahli waris. Nah, perlu digarisbawahi juga ya teman-teman, harta warisan ini tidak selalu melingkupi harta kekayaan, bisa saja juga terkait utang piutang juga. Lalu juga ada HP plus atau harta peninggalan saat seseorang meninggal. Jadi ya ini sama dengan harta warisan tadi, ketika seseorang meninggal nanti akan memberikan atau meninggalkan hartanya buat ahli warisnya yang disebut nanti juga HPT ini, harta peninggalan saat seseorang meninggal. Lalu juga kita akan mengenal harta suami atau harta istri. Nah, kapan ini akan ada harta suami dan harta istri ketika tadi ada hartanya sudah bergabung menjadi satu. Nah, harta suami atau harta istri ini berlangsung ketika salah satu pihak itu atau pihak-pihak itu si suami istri ini ada yang meninggal. Nah, maka kan terjadi itu harta warisan. Ketika seseorang itu telah meninggal, maka harta persatuan ini tadi akan pecah atau, katakanlah tidak bergabung menjadi satu lagi. Jadi, bakal demi hukum dia akan pecah.
Nah, itu akan dibagi menjadi dua, yaitu harta suami dan juga harta istri atau bagian dari suami dan bagian dari si istri. Nah, pembagiannya itu berapa? Dari harta persatuan tersebut adalah masing-masing mendapatkan 50% bagian. Jadi dalam HS ataupun HI ini tidak mengenal, entah itu si istri dulunya hanya membawa 10 juta ataupun si suami dulunya membawa 100 juta, dia tidak mengenal itu. Jadi dibagi sama rata, entah itu berasal dari mana. Nah, itu di sini. Lalu yang disebut harta cuma-cuma, kita juga akan mengenal juga harta cuma-cuma itu, harta contohnya itu adalah misalnya harta warisan atau harta hibah yang diterima si suami atau si istri. Nah, itu terkait instrumen harta ya teman-teman. Mungkin, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di cash, biar lebih paham. Lalu nanti juga kita akan ini sekilas saja ya teman-teman sebelum nanti lebih jelas kita bahas di depan. Yang pertama ini membahas terkait yang selanjutnya ini membahas terkait kontrol manfaat. Apa sih itu kontrol manfaat? Jadi, dari kasus yang sudah aku katakan sebelumnya teman-teman, kalau misalkan si A membawa harta 100 juta dan si B membawa 10 juta, tapi ketika, eee, atau bukan pernikahan, ya tadi pecah hartanya pecah, maka masing-masing mendapat bagian 50% dan nantinya juga si istri masih mendapatkan harta dari bagian si suami tadi yang 50%. Jadi si istri mendapat bagian yang lebih besar bahkan dari anak dari si suami dari pernikahan pertamanya tadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk menjaga, eee, biar seimbang gitu ya, biar katakanlah adil. Nah, perlu adanya kontrol yang disebut kontrol manfaat. Nah, itu juga peran dari mahasiswa hukum juga, salah satunya juga untuk mengetahui dan mempelajari yang dimaksud dengan kontrol manfaat ini bagaimana. Jadi nanti kita akan tahu bahwa tidak serta-merta konsepnya itu seperti itu. Nah, nanti, apa namanya, kontrol manfaat ini tujuannya yaitu untuk melindungi harta bagian dari anak perkawinan pertama ini tadi, seperti yang aku bilang tadi, dan mengontrol harta istri perkawinan kedua. Maaf ya teman-teman, ini tipe. Jadi ini mengontrol harta istri dari perkawinan kedua tersebut. Nah, nanti kontrol manfaat juga ada, 2 hal yang akan kita bahas, yaitu terkait manfaat dan kelebihan manfaat. Apa sih itu manfaat? Manfaat itu tadi, eee, ketika si istri membawa harta 10 juta dan dalam, perkawinan tersebut hanya tadi menikah misalkan, 20 juta. Nah, itu 20 juta dibagi masing-masing pihak kan, jadinya masing-masing 10 juta. Jadi harta si istri ini kan 10 juta. Tapi karena adanya tadi pemecahan harta sehingga si istri mendapatkan harta 50% dari total keseluruhan harta persatuan yang katakanlah misalkan, 100 juta. Maka yang dimaksud manfaat ini adalah harta yang didapatkan istri keseluruhan 50% ini dikurangi dengan, harta asli dari si istri bawaannya ini yang disebut manfaat. Lalu juga ada kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat itu nanti juga akan kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di contoh soal saja. Oke, di sini juga terkait, pembatasan terkait, harta warisan yang dilakukan di perkawinan kedua. Yang pertama ini ada 2 hal yang teman-teman. Jadi ini berkaitan juga terkait kontrol manfaat tadi, perlu adanya pembatasan atau perlu adanya kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang seperti saya katakan tadi, ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pembagian harta dari si istri kedua maupun anak dari perkawinan pertama. Yang pertama adalah harta suami atau istri kedua dalam perkawinan ini tidak boleh lebih dari sebesar seperempat dari harta peninggalan warisan suami atau istri. Jadi hartanya ini tidak boleh lebih dari seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan. Lalu syarat yang kedua adalah tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak dari perkawinan pertama. Misalkan si anak dari perkawinan pertama dia hanya mendapatkan 10 juta, tapi karena ada pembagian yang 50% tadi, si istri dari perkawinan kedua ini mendapatkan 100 juta, sedangkan si anak tadi berapa 10 juta. Itu kan
Nah, dalam korsleting ini untuk mengontrol bahwa sebenarnya harta yang didapat si istri kedua ini tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak perkawinan pertama tadi. Nah, itu yang akan berkaitan juga dengan kontrol manfaat. Oke, mungkin di sini deh teman-teman kita juga lebih gampangnya akan masuk di contoh kasus ya. Misalkan P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dalam perkawinan kedua bernama K. K ini istrinya dan L ini adalah anaknya ya teman-teman. Terus juga, dalam perkawinan yang kedua, si P ini menikah dengan si B dan mempunyai seorang anak. Nah, dalam perkawinan antara P dan K, ini istri keduanya yang K ini dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Terus si P membawa harta 50 juta, si K membawa 8 juta, dan dalam perjanjian tersebut ada untung untung persatuan yaitu 6 juta. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dalam bagian di sini ya teman-teman. Tadi si P yang sudah meninggal dari pernikahan sebelumnya dengan istrinya, dia mempunyai seorang anak bernama si B, katakanlah di sini. Nah, si P ini setelah berakhirnya perkawinan dengan si istri pertamanya ini tadi, dia menikah atau melakukan perkawinan dengan si K tanpa adanya perjanjian perkawinan. Nah, teman-teman juga sudah dijelaskan di awal apa akibatnya kalau misalkan tidak ada perkawinan. Nah, adanya persatuan harta bulat. Nah, dari perkawinan di sini ada seorang anak bernama si L. Tadi dikatakan bahwa HB HB ini adalah harta bawaan ya teman-teman, tadi udah di depan juga udah dijelaskan, harta bawaan dari si P adalah 50 juta dan harta bawaan dari si K ini adalah 8 juta. Lalu untung persatuan ini adalah 6 juta. Jadi selama pernikahan mereka hartanya ini meningkat sejumlah 6 juta. Lalu berapa yang masing-masing diterima ahli warisnya ya teman-teman yang ditanyakan. Oke, dari tabel di sini akan kita dapatkan bahwa HP atau harta persatuan, jadi kan harta persatuan tadi adalah total harta dari si istri atau si suami ketika mereka sedetik setelah terjadinya perkawinan tersebut tanpa adanya perjanjian perkawinan. Jadi harta si P atau si suami dan harta si K si istri ini akan menjadi satu dengan total 50 juta ditambah 8 juta yaitu senilai 58 juta. Nah, dalam pernikahan tadi juga dijelaskan ya teman-teman bahwa ada untung persatuan yaitu senilai 6 juta. Jadi total harta persatuan ini ditambah lagi dengan harta harta untung persatuan yaitu 58 juta ini ditambah 6 juta akan menghasilkan nilai 64 juta. Ini adalah harta dari kedua belah pihak bersama-sama ya teman-teman. Lalu beberapa kemudian katakanlah ceritanya bahwa si P ini tadi si P si suami ini meninggal. Dia meninggal. Nah, dari kepergiannya atau meninggalnya si P ini, maka akibatnya apa tadi? Hartanya pecah. Jadi hartanya terbagi menjadi dua bagian, 50% bagiannya si suami dan 50% harta bagiannya si K. Jadi 64 juta ini akan dibagi menjadi dua, yaitu masing-masingnya akan mendapat harta yaitu 32 juta bagian P dan bagian K. Nah, ini ya teman-teman, masih belum sampai di situ aja ya teman-teman sebenarnya, bahwa nanti ini masih lanjut, kan si P meninggal, otomatis yang akan dibahas adalah di sini adalah pewarisan. Nah, siapa ahli waris dari P? Karena ada si istri dan si anak, maka kita akan mengambil warisan ini di golongan pertama atau golongan satu yaitu istri atau anak. Jadi harta peninggalan si P ini yang senilai 30 juta, 32 juta. Jadi jangan salah ya teman-teman, bukan lagi ini harta si peninggalan si P, tapi ini 32 juta hasil pecahan ini adalah harta warisan peninggalan si P. 32 juta ini dibagi rata ke 3 orang, yaitu si K istrinya tadi, si B dan si L ini adalah kedua anaknya. Jadi sepertiga dikali 32 juta adalah 10,7 juta. Nah, masing-masing orang ini
baik K, B, dan L masing-masing mendapatkan harta warisan 10,7 juta. Tadi kan si K udah megang duluan nih teman-teman 32 juta harta bagilah, katakanlah harta bagi dari suami istri ini. Lalu masih 10,7 ini ditambah 32 juta untuk untuk menjadi milik si K ini. Jadi totalnya harta si K ini adalah 42,7 juta dan anaknya masing-masing 10,7 juta. Nah, mungkin di sini yang rasanya dirasa janggal atau aneh ya teman-teman. Jadi secara logika dan berpikir tuh kayak, anaknya mendapat harta yang jauh lebih sedikit dari istri yang keduanya. Nah, nantinya maka di sini akan adanya tadi kontrol manfaat supaya antara si istri kedua dan para anaknya ini mendapatkan harta yang seimbang. Oke, di sini kita udah masuk terkait kontrol manfaat ya teman-teman. Ini terkait manfaat tadi udah dijelaskan bahwa manfaat itulah harta yang diterima dikurangi dengan harta asli. Tadi harta yang diterima kita udah dapat ya teman-teman adalah totalnya nih 42,7 juta. Ini harta yang diterima K ya teman-teman. Yang kita bahas di sini adalah K dulu 42,7 dikurangi harta asli. Harta asli ini 11 juta. Nah, mana sih harta asli itu tadi? Tadi sebelum si, K ini menikah, dia kan membawa harta dulu nih teman-teman. Nih, yang di sini si K membawa harta 8 juta dan untung persatuan ini dibagi 2 untuk si P dan K, jadi masing-masing 3 juta. Jadi 3 juta ditambah 8 juta mendapatkan nilai 11 juta untuk harta asli si K. Maka manfaat yang didapatkan si K ini adalah senilai 31,7 juta, teman-teman. Jadi manfaat K ini 31,7 juta, teman-teman. Nah, maka itu masuklah kontrol manfaat. Nah, kontrol manfaat apa? Yang fungsinya di sini seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengontrol supaya terjadi keseimbangan pembagian harta. Nah, kontrol manfaat ini juga mengacu pada pasal 852 BW ya, teman-teman. Nah, manfaat yang diterima K ini seharusnya tidak boleh lebih dari 1/4 harta P tadi yang udah terkait pembatasan perwarisan. Jadi jadi harta yang diterima K ini tidak boleh dari 1/4 dari 32 juta yang menghasilkan nominal 8 juta. Jadi pembatasannya tidak boleh lebih dari 8 juta. Yang kedua pembatasannya apa? Tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak perkawinan pertama. Tadi kan anak perkawinan pertama mendapatkan nominal sebesar 10,7. Jadi juga tidak boleh mendapatkan harta si K itu tidak boleh lebih dari 10,7. Nah, mana yang akan diambil ketika Anda tidak boleh lebih dari 8 dan tidak boleh lebih dari 10,7. Nah, dalam pewarisan kali ini yang akan kita bahas itu adalah ambil nilai yang terkecil. Nah, dari sini berarti kan 8 juta, maka si manfaat maksimal yang diterima K ini tidak boleh lebih dari 8 juta. Itu ya teman-teman terkait kontrol manfaat. Lalu juga nah, terkait kelebihan manfaat, apa sih itu kelebihan manfaat? Tadi kan di depan udah ada tuh terkait bagian kelebihan manfaat. Nah, kita jauh lebih kita kupas lebih jauh lagi di sini terkait kelebihan manfaat. Tadi kan kita sudah membahas terkait manfaat. Nah, kita sekarang masuk ke kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat itu bisa kita lihat teman-teman di sini rumusnya itu manfaat dari si K tadi, ini ya teman-teman, manfaat dari K ini yang senilai 31,7 juta dikurangi dengan manfaat maksimal K. Tadi 31, juta dikurangi 8 juta. Yang ini ya teman-teman, yang harus diambil dari yang terkecil dulu dan menghasilkan nominal 23,7 juta. Nah, dari manfaat tersebut tadi, maka bisa dikatakan bahwa si K ini memiliki kelebihan manfaat senilai 23,7 juta. Lalu dari harta kelebihan manfaat yang didapatkan si K ini dikemanain? Nah, si kelebihan manfaat ini akan menjadi hak anak. Sehingga tadi kan anaknya 2, ketika 2 maka kelebihan manfaat ini akan diberikan kepada kedua anak tersebut dibagi rata. Ketika anaknya 3, maka juga akan dibagi dengan 3, begitu juga dengan seterusnya. Jadi hak anak dari
harta kelebihan manfaat si K ini adalah 23,7 juta dibagi 2 dan masing-masingnya mendapatkan nominal sebesar 11,85 juta. Nah, dari bagian-bagian tadi dan uraian-uraian di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa total warisan yang diterima, ini sudah total akhir ya teman-teman yang diterima si B anaknya tadi, si B ini dari total warisan yang pertama tadi kalau kita hitung yang senilai 10,7 juta ini ditambah dengan kelebihan. Nah, dia kan kelebihan dari si K tadi kan disubstitusikan tuh buat si anak-anaknya, maka dijumlahkan sehingga harta warisan yang akan dapat si B ini senilai 22,54 juta. Begitu pula dengan si L. Si L harta yang didapatkan juga sama ya teman-teman, nilai 22,54 juta. Maaf ya teman-teman sebelumnya ini tipe salah dan belum dibenerin. Jadi nilainya ini sama ya teman-teman 10,7 ditambah 11,85 juta yang akan menghasilkan 22,54 juta. Lalu untuk harta sika, harta yang diterima K ini tadi ya teman-teman 42,7 juta yang awalnya diterima tadi dikurangi dengan 20,37 juta yaitu kelebihan. Jadi yang harusnya diterima di awal tadi kan kelebihan tuh berarti dikurangin kelebihannya dan mendapatkan nilai dengan total 19 juta rupiah ya teman-teman. Jadi ini terkait dengan penghitungan yang diterima. Nah, ketika lihat di sini itu kan terlihat jelas tuh teman-teman. Jadi setelah kita pelajari terkait kontrol manfaat, terkait pembagian hartanya, sudah tidak sejomplang yang awal tadi, yang anaknya hanya mendapatkan 10 jutaan dan istri keduanya mendapatkan sekitar 40 jutaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman terkait kontrol manfaat, pewarisan dalam perkawinan kedua. Saya harap dan semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua juga terkait pewarisan ini juga. Terima kasih atas perhatian teman-temannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.